Panjang nggak apa-apa ya Pak Nggak apa-apa, ya? silakan lanjut Pak. Baik, jadi saya ulangi, jadi DATUL itu singkatan dari data ulang ya. Dimana data ulang itu adalah dilakukan kewajiban anggota setiap 6 bulan sekali, semester 1 dan semester 2. Ini semester 1 2023, DATUL itu dimulai hari ini tanggal 20 Januari sampai nanti tanggal 15 Juni ya. Tapi kita di cabang Depok, Bapak-bapak, biasanya kita target itu di 31 Maret selesai. Target kita 31 Maret selesai. Jadi anggota kita harapkan mulai hari ini itu sudah memulai Datul Mandiri. Nggak bisa hari ini, besok. Nggak bisa besok, lusa. Sampai nanti paling lambat itu kita harapkan 28 Februari sudah Datul Mandiri semua. Sehingga kami nanti di cabang tinggal memverifikasi setelah tanggal 28 Februari. Nah, websitenya tadi sudah saya sebutkan bahwa kita pakai simpul.dapentel.com.co.id ya. Kemudian passwordnya saya ulangi adalah nick sendiri, username-nya juga nick sendiri, kemudian tanggal lahir ya. Tanggal lahir juga tanggal lahir sendiri, karena dimasukkan tanggal lahir orang pasti nggak bisa tanggal lahir sendiri. Nah, saya berpesan bagi bapak-bapak yang baru mau akan Datul Mandiri atau yang sudah pernah Datul Mandiri, saya minta untuk melengkapi data yang belum lengkap. Ya, contoh, kan di sana itu ada data diri. Data diri itu ada data PMP. PMP itu adalah penerima manfaat pensiun. Data diri itu diantaranya adalah termasuk nomor KTP. Itu wajib nomor KTP, karena kalau tidak dimasukkan tidak bisa dilanjutkan. Nomor NPWP kalau ada harus dimasukkan. Khususnya bagi bapak-bapak yang manfaat pensiunnya di atas 4 juta itu harus memasukkan nomor NPWP. Tapi kalau yang di bawah 4 juta nggak perlu. Tapi kalau punya NPWP masih berlaku, masukkan ya NPWP. Kemudian agama itu juga harus dimasukkan. Karena beberapa yang saya cek semester-semester sebelumnya ada yang agamanya nggak dimasukkan. Padahal agama itu tinggal klik, pilihannya muncul Islam, Kristen, Protestan, Hindu dan lainnya. Tinggal kita pilih saja ya agama. Jadi pokoknya data diri itu harus lengkap ya. Kemudian setelah itu data alamat. Data alamat itu yang kita masuk adalah data alamat rumah yang kita tinggali. Tapi kalau karena kita ini sudah tua, bisa aja kita punya 2 rumah. Seminggu di rumah anak, seminggu di rumah kita sendiri. Boleh memasukkan alamat 2 di simpul itu. Boleh masukkan alamat 2 ya. Tapi sebutkan nanti yang mana alamat utamanya. Ya, sebutkan boleh 2 alamat di situ. Dan nanti dicek lagi, karena nanti Datul Mandiri kan alamatnya sudah ada di situ. Kalau misalnya alamatnya kurang tepat, misalnya salah ketik, dibenarin, diperbarui alamatnya, sehingga semakin lama data kita itu semakin akurat. Kemudian nomor kontak, ya, nomor telepon. Masukkan nomor telepon yang masih digunakan. Ya, yang masih digunakan, apakah itu nomor telepon rumah atau nomor handphone. Nah, kemudian ada satu lagi yang wajib tidak boleh tinggal adalah nomor telepon darurat. Nomor telepon darurat itu adalah nomor telepon anggota keluarga terdekat. Bisa istri atau suami, bisa anak, bisa mantu, yang artinya kalau suatu saat dapen menelepon ke nomor itu, menanyakan nama kita, dia tahu ya. Jangan sampai kita memasukkan nomor telepon tetangga ya. Saya beberapa itu ada di komisariat lain, nomor telepon daruratnya dimasukkan nomor telepon saya ya. Ya kalau suatu saat dapat nelpon ke saya kan saya nggak tahu dia lagi di mana gitu kan. Jadi nomor telepon darurat itu adalah nomor telepon orang terdekat dengan PMP-nya, yang penerima manfaat pensiun. Nomor istri, atau nomor suami, atau nomor anak, nomor mantu, yang tahu persis keberadaan kita selaku pensiunan. Itu nomor kontak. Kemudian data ahli waris.
ya. Bagi bapak-bapak yang masih punya ahli waris, istri dan anak, itu datanya juga harus dilengkapi, ya. Jadi seperti istri, namanya biasanya sudah muncul karena itu sudah langsung diinput oleh Dapen. Nah, yang perlu dimasukkan nomor KTP. Kadang-kadang juga masih ada nomor KTP-nya nggak dimasukkan. Tolong dimasukkan kalau belum diisi nomor KTP-nya. Kemudian golongan darahnya, kalau belum ada, dimasukkan golongan darahnya. Golongan darah itu tinggal pilih aja, sudah ada menunya. Tinggal pilih mau O, mau A, mau B, kita nggak mengetik, cuma tinggal pilih, ya. Demikian juga agama harus diisi. Jadi pokoknya pada saat data ulang ini, semua data yang diminta melalui simpul itu dilengkapi, jangan dikosongkan, jangan buru-buru ingin selesai, ya. Dicek lagi, baru di next, dicek lagi, baru di next. Kalau udah benar-benar kita lengkapi, baru next, artinya untuk ke halaman berikutnya. Itu data ahli waris. Kemudian yang berikutnya adalah upload dokumen, ya, upload dokumen. Saya baru kemarin WhatsApp di grup pengurus, saya bilang kali ini saya tidak ingin lagi ada data di simpul yang tidak ada fotonya, ya. Jadi foto itu harus diupload pada saat kita datul mandiri, ya. Foto itu adalah foto kita, kalau bisa foto yang saat sekarang, terbaru, ya. Jangan foto kita waktu kita masih dinas, karena beberapa saya masih foto dinas, masih punya kartu Telkom di dadanya, ya. Kalau bisa, bukan kalau bisa, sebaiknya, ya, fotonya foto yang terbaru. Ada juga itu, udah pernah satu tegur dia tuh. Yang dimasuknya foto cucunya. Aduh, ini terlalu sayang sama cucu, akhirnya foto cucu dimasukkan, ya. Jadi ini benar-benar harus foto kita sendiri, ya. Harus foto kita sendiri yang dimasukkan. Kalau selama ini misalnya ada yang belum ada fotonya, tolong nanti pada saat datul mandiri diupload fotonya, ya. Bisa pas foto atau juga bisa foto sedang berdiri, nggak apa-apa. Yang penting foto kita sendiri. Ya, foto kita sendiri. Kemudian ada tambahan bagi janda dan duda, ya, bagi janda dan duda atau juga pensiun anak. Kan kita ada tuh pensiun tuh ada yang janda, yang duda, ada juga anak. Nah, anak yang di bawah 25 tahun itu masih berhak terima pensiun. Tambahannya di situ dia juga harus mengupload kartu keluarga. Kartu keluarga khusus untuk janda, duda dan anak. Ya, upload kartu keluarga. Nah, kalau semua itu data sudah diisi lengkap, dokumen sudah diupload, maka selesai datul mandiri masing-masing anggota. Berikutnya itu masuk ke kami, ke cabang, ke saya atau ke Pak Daris atau ke Pak Sugito. Nanti yang sudah selesai datul mandiri masuk ke kami, nanti kami yang melakukan konfirmasi. Kami melakukan konfirmasi itu kita cek lagi, satu persatu kita cek, jika kurang lengkap, kalau semester yang lalu, kalau kurang lengkap cuma misalnya agama anaknya nggak dimasukkan, itu masih saya toleransi. Tapi kalau untuk sekarang ini nggak ada toleransi. Kalau masih belum lengkap, kami tidak bisa konfirmasi, gantung aja tuh daturnya. Ya, jadi pada asalnya nanti kami akan menghubungi PMP tersebut untuk melengkapi datanya, ya. Jadi sekarang ini kita kan harus bertahap ini. Kalau dulu nggak ada foto masih kita longgar, nggak diisi agamanya kita masih longgar, nggak diisi nomor KTP anaknya kita masih longgar. Tapi kalau sekarang saya sudah mulai menerapkan data di simpul untuk datul mandiri itu sudah harus lengkap 100%. Ya. Jadi nanti Pak Daris, Pak Gito, kalau ada nanti pada saat konfirmasi ada data kurang lengkap, jangan dikonfirmasi. Ya kita cari waktu yang longgar untuk kita hubungi yang bersangkutan untuk melengkapi datanya. Nah, bagi yang sudah kami konfirmasi, berarti selesai datulnya dan sudah bisa dilihat hasil datulnya. Jadi bagi bapak-bapak yang sudah datul mandiri, setelah kami konfirmasi, datul selesai, bapak bisa ngeprint hasil datulnya.
bisa ngeprint hasil daturnya dari simpul, bisa di print masing-masing ya. Nah, itu mengenai datur. Kemudian saya sampaikan juga bagi yang sudah kami konfirmasi daturnya, insya Allah di bulan berikutnya Dapen akan memberikan kontraprestasi datur. Jadi kalau misalnya ini bulan Januari Bapak sudah datur mandiri ya, kemudian nanti kami konfirmasi misalnya di awal Februari, insya Allah di awal Maret Bapak sudah terima kontraprestasi 250.000 ya. Jadi dia Dapen itu yang selesai bulan ini dibayarkan bulan depan, yang selesai bulan depan dibayarkan lagi bulan depan, yang selesai bulan depan lagi dibayarkan bulan depan. Jadi sampai nanti yang terakhir kalau yang lambat daturnya ya paling-paling bisa bulan Juni baru terima. Tapi kalau yang kita di awal ini, awal Maret insya Allah sudah terima kalau sudah datur mandiri dan sudah dikonfirmasi oleh cabang. Nah, kami di cabang Bapak-Bapak untuk konfirmasi ini juga tidak bisa langsung. Kami harus menunggu informasi dari ketua komisariat ya. Seperti Pak Sefudin memberi informasi ke kami, misalnya Pak Ali, saya udah ketemu Pak Batullah tanggal sekian, itu kami butuhkan. Tapi hari ini saya bilang Pak Sefudin, tolong dibuatkan absennya hari ini, yang datang hari ini anggap ini adalah merupakan silaturahmi untuk datul, sehingga tanggal hari ini sudah bisa dimasukkan sebagai tanggal silaturahmi Pak Sefudin ya. Jadi kalau Bapak-Bapak sudah datul mandiri misalnya besok, silaturahmi itu antara ketua komisariat dan anggota sudah dilakukan hari ini, ya mungkin beberapa hari kemudian kami sudah bisa langsung konfirmasi, asal data di daturnya sudah lengkap dan dokumen sudah diupload ya. Nah, itu satu dulu mengenai datur. Mungkin ada pertanyaan Bapak-Bapak? Pak, ya. Terima kasih Pak. Untuk anak yang sudah berkeluarga apa juga dimasukkan? Yang sudah berkeluarga enggak? Oh enggak. Ya, jadi saya tambahkan, kita pensiunan, ahli waris kita itu adalah istri kita. Istri yang kita nikahi, yang terdaftar di Telkom, ya, yang tertulis di SK pensiun. Kan di SK pensiun itu ada nama istri dan nama anak. Jadi itu istri itu adalah ahli waris. Kalau yang kita nikahi setelah pensiun itu bukan ahli waris, bukan ahli waris di Telkom loh ya. Tapi kalau di keluarga ya tetap ahli waris dia. Tapi kalau di Telkom, di Dapen, yang kita nikahi setelah kita pensiun bukan ahli waris untuk menerima manfaat pensiun. Kemudian untuk anak yang usianya sampai dengan 25 tahun belum menikah itu masuk jadi ahli waris. Tapi apabila dia sudah menikah, sudah tanggungan suaminya, itu tidak bisa lagi menerima manfaat pensiun. Itu Pak. Dimasukkan dalam data ya Pak ya? Hah? Tidak dimasukkan dalam data yang di sini nanti kita input gitu ya. Anak yang usia 25 tahun setelah berkeluarga itu belum bisa, nggak bisa ya? Data nama itu sudah ada di simpul Pak. Bapak tidak ada membuat data baru. Tidak ada menginput data baru, sudah ada di simpul. Bapak tinggal melengkapi anak itu pokoknya yang di bawah 25 tahun asal belum menikah pasti ada namanya di situ. Oh iya. Otomatis kalau sudah lebih dari itu hilang sendirinya. Iya. Hilang dengan sendirinya. Ada lagi mengenai datul? Ada lagi Pak, silakan. Nah, kalau nggak ada, saya mau menyampaikan tentang program-program yang ada di cabang. Ya. Jadi sebelum masuk ke situ, saya ingin menjelaskan juga mengenai dana kematian. Ya, dana kematian. Beberapa bulan yang lalu mungkin Bapak-Bapak masih ingat kita sudah menandatangani surat pernyataan bersedia mengiur. Ingat ya? Nah, jadi bersedia mengiur itu adalah kita bersedia dipotong manfaat pensiunnya sebesar 5 per mil setiap bulan. Jadi kalau kita manfaat pensiunnya 1 juta,
5 per mil itu adalah 5.000. Kalau 2 juta 5 per milnya 10.000. Demikian seterusnya, demikian kelipatannya. Jadi setiap bulan kita dipotong 5 per mil itu. 5 per mil itu buat apa? Ya, 5 per mil itu buat apa? 2%, apa namanya? 2/5 dari 5 per mil itu digunakan sebagai untuk cadangan dana kematian. Ya. 3 per mil itu digunakan untuk operasionalnya P2Tel baik di pusat maupun di daerah. 3 per mil. Jadi kalau kita misalnya punya manfaat pensiun 2 juta, kita diambil 5 per milnya 10.000. 10.000 itu berarti 4.000-nya merupakan simpanan kita untuk nanti suatu saat kita menerima dana kematian. Dana kematian itu berapa besarnya? Bagi anggota kita yang meninggal, PMP atau istrinya atau suaminya itu dapat dana kematian sebesar 2 juta rupiah. Ya, itu dari P2Tel. Kemudian juga ada dana kematian dari DAPEN, dari dana pensiun. Ya. Dana pensiun itu langsung mentransfer ke rekeningnya PMP atau ke rekeningnya ahli waris. Kemudian juga ada dana kematian dari YAKES jika bapak-bapak masih menjadi anggota YAKES. Ya. Nah, dari YAKES dapatnya berapa? Juga sekitar 1 juta sampai 2 juta. Kemudian berikutnya juga ada dana kematian dari Taspen. Ya, dari Taspen. Kalau di Depok ini Taspen itu adanya di Kalimulia ya. Kalimulia. Ya. Jadi persyaratannya untuk pengurusan dana kematian itu yang di P2Tel maupun yang di Taspen itu hampir sama. Hanya bedanya kalau di Taspen itu harus akte kematian. Tidak cukup dengan surat kematian yang ada dari rumah sakit. Harus akte kematian yang diterbitkan oleh Pemda, oleh Dinas Kependudukan. Itu Taspen mintanya itu. Ya, kalau dari kita P2Tel cukup surat kematian dari rumah sakit. Atau juga kalau meninggalnya di rumah cukup surat kematian dari kelurahan. Ya. Tapi kalau Taspen enggak, dia minta akte kematian. Kan ada akte lahir, ada akte kematian yang dikeluarkan oleh Pemda Dinas Kependudukan. Kemudian surat nikah. Kalau di P2Tel cukup fotokopi surat nikah yang ada. Tapi kalau di Taspen surat nikah itu harus dilegalisir. Legalisir itu bisa di kantor pos, ya, bisa di kantor pos untuk legalisir. Ya. Ini pengetahuan saja Bapak, kalau nanti suatu saat ada anggota kita, kadang-kadang kan pada saat kalau terjadi kemalangan itu kan pikiran yang kadang blank kan, bertanya ke sana kemari, ya ketua komisariat diharapkan bisa membantu hal-hal demikian. Nah, itu pengurusan dana kematian itu kalau untuk di cabang mengurus dana kematian yang ke P2Tel, mengurus dana kematian yang ke YAKES, mengurus dana kematian yang ke Taspen. Hanya kalau Taspen transfernya langsung ke rekening ahli waris, YAKES juga begitu, transfer langsung ke rekening ahli waris. Tapi kalau di P2Tel transfernya ke cabang Depok dulu, baru cabang Depok kirim ke ahli warisnya. Ya, itu mengenai dana kematian. Kemudian Bapak Ibu, program-program lainnya di cabang, kita ada namanya program pinjaman zakatel. Ya, pinjaman zakatel ini kita peruntukkan bagi anggota kita yang mempunyai usaha. Ya, usahanya usaha kecil tentunya, usaha rumahan, warung-warung di pinggir jalan, atau usaha di rumah yang sekarang ini kita masih membatasi. Kita berikan untuk anggota kita yang manfaat pensiunnya maksimal 1,5 juta. Bapak, sebagai info saja saya beritahu, dari anggota kita 700-an anggota kita, 700 anggota kita, itu sekitar 200 manfaat pensiunnya masih di bawah 1 juta. Alhamdulillah sekarang kan mulai
1 Januari 2021 dan dirapel kemarin di bulan Januari, teman-teman kita yang pensiun normal, yang manfaat pensiunnya di bawah 1 juta, sekarang sudah diberikan 1 juta minimal. Ya. Khususnya teman-teman kita yang pensiun 2002 ke belakang. Yang pensiun 2002 ke belakang itu memang pensiunnya ya memprihatinkan lah, di bawah 1 juta kebanyakan. Nah, kita di cabang Depok yang pensiun di bawah 1 juta itu kemarin masih sekitar 200 orang. Ya. Nah, untuk yang pinjaman, saya bilang tadi pinjaman Zakatel ini, kita berikan kepada anggota kita yang pensiunnya maksimal 1,5 juta, kemudian syaratnya harus punya usaha. Karena tujuan pinjaman itu adalah untuk membantu usahanya. Ya, untuk membantu usahanya. Dan pinjaman itu benar-benar pinjaman tanpa ada interest, tanpa ada bunga. Jadi kita kasih pinjaman 2,5 juta, pengembaliannya untuk masa 20 bulan, setiap bulannya 125.000, ya, 2,5 juta. Nah, kalau dia sudah meminjam 3 kali pinjaman sebesar 2,5 juta, kalau kita ada biar ada anggarannya, bisa kita kasih pinjaman 5 juta. Ya, kalau usahanya berkembang. Ya. Itu untuk yang pinjaman, sifatnya untuk pinjaman Zakatel. Yang berikutnya Bapak Ibu, Pak Ibu punya nggak ada, Bapak-Bapak, kami juga di cabang mulai kemarin di akhir 2019, ya, di akhir 2019 kita mulai menggalang dana sosial. Dana sosial ini adalah dana dari kita untuk kita, ya, dari kita untuk kita. Dana sosial itu kemarin kita akhir 2019 itu kita terima melalui kencelengan. Jadi bapak-bapak yang pernah ikut senam di Plaza Depok, biasanya kita senam hari Rabu pagi jam 7 sampai jam 8. Setelah senam biasanya kita mengedarkan kencelengan. Kencelengan untuk dana sosial. Nah, selama ini dana sosial dari kencelengan itu setiap hari Rabu itu dapatlah sekitar 300 ribuan setiap minggu. Berarti sebulan kita bisa dapat sekitar 1,5 juta, ya, dari kencelengan senam. Nah, uang itu untuk apa? Uang itu untuk apa? Uang itu kita gunakan untuk memberikan bantuan ke ahli waris jika ada anggota kita yang meninggal. Ya. Jika ada yang meninggal, kita berikan bantuan sebesar 500 ribu untuk ahli warisnya. Kemudian untuk apa lagi? Uang itu kita gunakan juga untuk jika ada anggota kita yang dirawat di rumah sakit. Sakit, dirawat di rumah sakit. Tapi kalau sakit di rumah, kena flu, kena batuk, enggak. Tapi kalau sakit dirawat di rumah sakit, itu kita beri bantuan sebesar 200 ribu. Ya. Nah, dari pengalaman berjalan, dari mulai akhir 2019, sampai dengan kemarin 2021, ternyata dana yang masuk untuk dana sosial itu mayoritas kan kita terima dari kencelengan senam, kemudian juga ada donasi dari anggota-anggota kita. Anggota-anggota kita donasi yang ditransfer langsung ke rekening dana sosial. Ya. Nah, 2021 kemarin saya ngambil kebijakan Bapak-bapak. Karena pandemi, uang yang masuk dan uang yang ada di kas itu sangat terbatas. Akhirnya karena sumber dana itu yang besar adalah dari peserta yang hadir senam, 2022 kemarin saya ngambil kebijakan jika ada anggota kita yang meninggal yang aktif senam, itu yang kita beri bantuan dana 500 ribu. Bagaimana yang tidak aktif senam? Karena kita ada keterbatasan anggaran, maka itu kita tunda dulu, ya, sampai nanti kalau kita anggarannya cukup. Nah, dari beberapa komisariat, saya kasih contoh komisariat Monere. Monere itu
Kecamatan Limo dan Cinere. Itu mereka anggotanya nggak banyak, cuma 33 orang anggotanya. Tapi mereka ada pertemuan rutin, ya, pertemuan rutin sekali 3 bulan. Nah, pertemuannya itu mereka menggalang dana sosial. Dana sosial, ya tergantung. Ada yang 10.000 sebulan, ada yang 15.000, tergantung lah berapa kemampuan masing-masing, ya. Nah, sehingga dari komisariat Limo Cinere itu kita sebut dengan Monere, itu dia memberikan dana sosial itu 500.000 ke cabang setiap bulan yang digunakan untuk dana sosial jika ada anggota yang meninggal. Jadi kalau ada anggota di Monere yang meninggal, kita berikan bantuan 500.000. Kalau ada yang sakit, kita berikan bantuan 200.000. Karena apa? Karena dari komisariat Monere itu ada kontribusi setiap bulan, dia memberikan dana sosial ke cabang sebanyak 500.000. Sumber dananya adalah dari iuran dari anggotanya, jadi bukan iuran tapi adalah partisipasi lah. Jadi mungkin ada yang 5.000 sebulan, tapi dia mau transfer 5.000 kekecilan, ada dia transfer sekali setahun. Ini saya kasih 100.000 sebulan untuk partisipasi dana sosial, seperti itu. Nah, ini kemarin di Rakor saya mengimbau masing-masing komisariat untuk bisa memulai, kalau yang belum, untuk memulai menggalakkan dana sosial ini. Tujuannya adalah untuk kita, dari kita untuk kita. Jangan besar-besar, nggak usah besar-besar, misalnya 5.000 sebulan atau 10.000 sebulan. Nanti terkumpul dari komisariat menyerahkan ke cabang 500.000, sisanya dikelola sendiri oleh komisariat. Nah, komisariat juga bisa mengelola sendiri. Kalau mau membuat juga untuk dana kematian atau dana sosial dari komisariat diserahkan kepada anggota juga boleh. Ya. Kalau di Monere itu sekarang mereka sudah besar mereka untuk dana sosialnya saja sudah saldonya sampai 10 juta katanya kemarin ya. 12 juta. Ya, itu dapat dari mana? Dari mereka 33 orang itu juga tidak seluruhnya apa sebutin. Kalau nggak salah cuma sekitar 26 orang. Ya. Ya, kita juga namanya partisipasi itu tidak ada paksaan. Bagi yang memang tidak mampu ya jangan, justru tidak mampu itu harus dibantu. Ya. Yang mampu saja. Ya, mau 5.000 sebulan, 10.000 sebulan nanti dikumpul. Yang penting komisariat nanti selalu mengupdate pertanggungjawaban kepada anggota. Ya, pada anggota. Itu dana sosial yang kita beri nama di cabang itu adalah dana tasdik. Dana tasdik yang kita kumpulkan. Ya, sekarang masih banyak dapat itu dari kencelengan kalau kita habis senam. Ada juga yang perorangan, ada yang perorangan dia ngasih, ada juga yang dari komisariat yang ngasih. Nah, kalau misalnya nanti Pancoran Mas, Pak Sepudin kalau ingin membentuk, sifatnya benar-benar partisipasi, jadi bukan kewajiban. Jadi yang bersedia mau menyisihkan dana sosial bagus. Kalau yang memang tidak mampu jangan, ya. Justru yang tidak mampu itu kita bantu. Saya punya angan-angan Bapak-bapak. Kalau nanti dana sosial kita ini bisa terkumpul dan ada saldonya, kenapa tidak? Kalau ada anggota kita yang memang perlu bantuan sembako setiap bulan, ya mungkin bisa kita kasih bantuan sembako 200.000 setiap bulan. Di cabang Bekasi Timur itu Bapak-bapak, mereka setiap bulan memberikan bantuan sembako untuk anggota kita yang duafa. Yang benar-benar duafa, yang mungkin makan sebulannya hanya cukup untuk 2 minggu. 2 minggu lagi dari mana? Ya kita bantu dari cabang P2Tel yang merupakan partisipasi dari anggota. Ya. Itu tentang dana sosial. Berikutnya Bapak Ibu, kita di cabang juga ada menerima bantuan dari MTTG. MTTG itu Majelis Taklim Telkom Group. Ya. Nah, ini kita dalam tahun 2022 ini di semester 1 kemarin kita dapat bantuan dari MTTG untuk menyerahkan beasiswa kepada anak pensiunan.
Ya. Jadi kita jika ada anak yang masih sekolah atau kuliah dan memang orang tuanya kita selaku anggota pensiunan ada keterbatasan untuk membiayai, dan kalau kami dapat bantuan dari MTTG maka itu akan kita salurkan kepada pensiunan yang punya anak masih sekolah ya. Tapi tidak mudah Bapak-bapak, mencari pensiunan yang punya anak masih sekolah itu tidak mudah karena rata-rata anak kita itu udah bekerja atau malah sudah banyak berkeluarga. Sehingga kemarin kami coba menawarkan kepada MTTG, bagaimana kalau cucu, ya boleh, asalkan cucunya itu menjadi tanggungan dia. Artinya tanggungan dia itu tinggal di rumah anggota pensiunan. Jadi bukan anggota pensiunnya tinggal di sini, cucunya tinggal di sana, terus diajukan beasiswa untuk cucunya, itu nggak boleh. Ya, misalnya Pak Adi ada cucu, ya masih sekolah, dan dari sisi ekonomi, contoh saya ini misalnya Pak Adi nggak mampu, maka bisa kita ajukan untuk menerima beasiswa. Kemarin di semester 1 2022 kita dapat untuk 5 orang, di semester 2 2022 kita dapat untuk 10 orang bantuan beasiswa. Ya. Kemudian ada lagi program berikutnya, program bedah rumah. Ya. Program bedah rumah ini juga kita peruntukan bagi anggota kita yang memang rumahnya tidak layak. Rumahnya tidak layak, kemudian manfaat pensiunnya juga di bawah 1,5 juta, itu bisa kita ajukan untuk bedah rumah, kita ajukan ke Bandung. Ya. Dan kriterianya apa? Untuk bedah rumah itu ada yang disebut dengan Aladin. Yang bisa kita perbaiki itu adalah Aladin, atap, lantai, dinding. Perbaikan sifatnya, tidak boleh membuat baru. Misalnya, wah ini saya mau bikin garasi belum ada, minta tolong dibangunin garasi, itu nggak boleh. Karena yang bisa itu adalah memperbaiki yang rusak. Aladin Pak ya. Aladin, atap, lantai, dinding. Ya. Nah, itu bisa diajukan. Persyaratannya rumahnya memang tidak layak. Kedua, rumahnya itu harus atas nama sertifikat sendiri, ya, nggak boleh nama, walaupun dia tinggal di situ, tapi sertifikatnya sertifikat anaknya, nggak boleh. Jadi sertifikatnya harus sertifikat milik sendiri yang bisa kita ajukan. Kalau ada yang masih ngontrak Pak? Hah? Kalau ditemukan masih ada yang ngontrak pensiunan? Maksudnya dia ngontrak, kita Iya. perbaiki rumah kontrakannya? Bukan, kita berikan tempat tinggal yang layak. Oh, belum Iya. ada programnya. Jadi Iya, kan untuk ada juga memberikan tempat tinggal yang belum ada menjadi ada, itu belum ada. Belum ada ya Pak? Yang ada itu programnya adalah rumah yang sudah ada tidak layak, diusulkan untuk perbaikan, itu ada. Ya. Dulu ada, tapi saya pernah mengajukan tapi belum dapat sampai sekarang. Ada PMP kita itu Satuannya. mengontrak terus. Mas satuannya ya. Mengontrak terus. Mungkin bapak-bapak ingat Pak Desemsi, ingat almarhum. Ya, betul, saya dengar gitu Pak. Ya, Pak Desemsi itu rumahnya kita kontrakan Pak. Rumahnya Pak Desemsi itu mantan Kawitel Pak. Iya. Mantan Kawitel. Kabupaten Jakarta. Ya, Hotel Jakarta, Kawitel besar. Rumahnya dikontrakan. Kemudian juga ada, tapi sudah saya ajukan tapi nggak dapat. Katanya sekarang program untuk bantuan sewa rumah itu sudah tidak ada. Ya. Tapi pernah dapat, seperti Pak Desemsi itu pernah dapat. Ya, bantuan sewa rumah. Itu mungkin kira-kira Bapak-bapak kalau ada yang ingin ditanyakan, kita bebas saja. Namanya kita ini silaturahmi ya. Dan saya juga berpesan Bapak-bapak, kita di P2Tel ini tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi. Ya. Jadi jangan kita pensiun terus kita menutup untuk untuk bersilaturahmi. Biasanya kalau dengan kita silaturahmi, insya Allah
kesehatan kita bisa terpelihara, kemudian wawasan kita bisa bertambah. Nah, media silaturahmi yang ada di kita itu adalah yang ada setiap minggu itu melalui senam. Ya, bagi bapak-bapak yang mungkin ada kesempatan, kondisi fisik memungkinkan, bisa datang ke Plaza setiap hari Rabu jam 7 sampai jam 8 kita senam. Senam itu kita bukan senam apa namanya ya? Bukan senam untuk prestasi. Senam kita itu adalah untuk hiburan. Ketawa-ketawa, bercanda-canda gitu ya. Jadi ya dengan demikian kita menjadi senang gitu kan. Ya. Karena kalau kita bergerak, insya Allah kesehatan kita bisa terpelihara. Bergerak dan bergerak, jangan diam. Mungkin saya memberi contoh saya diri sendiri aja. Saya tuh jalan pagi itu sekarang kalau dulu 5 kilo sekali jalan, sekarang naik 6 kilo. 6 kilometer. Jadi saya jalan pagi itu pulang subuh dari masjid, jam 6 saya jalan sampai jam 7. Tiap hari? Ya, kalaupun nggak tiap hari, kadang-kadang ada kendala aja ngantar istri ke pasar, jadi nggak jalan. Tapi setidak-tidaknya 3 kali seminggu. Bergerak dan bergerak. Ya, jangan diam. Kalau kita diam, ya biasanya penyakit juga datang. Ya, itulah. Jadi fasilitas dari P2Tel yaitu senam setiap hari Rabu. Itu aja. Mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Adi, ada pertanyaan? Jadi ada? Bapak-bapak yang lain mungkin ada yang mau ditanyain? Arisan diangkat lagi. Dulu pernah ada? Katanya Bapak arisan kan udah pernah ada Pak ya? Dulu pernah ada arisan. Kalau di Pancoran Mas saya nggak tahu, tapi kalau di tempat lain ada. Kalau bisa diangkat buat silaturahim. Iya. Biasanya cara yang paling mudah untuk silaturahim itu ada yang mengikat. Ikatan itu misalnya dengan arisan itu. Tapi nggak perlu tiap bulan Pak, mungkin entah sekali 3 bulan. Nggak usah gede-gede arisannya, misalnya entah 20.000. Yang penting ada pengikatnya. Pengikatnya. $20.000. Ya. Nah, caranya begini, ya. Nah, ini saya saran aja. Misalnya arisannya 20.000. Tapi kan misalnya kan arisan misalnya contoh diadakan di sini, ya kan? Diadakan di sini. Ya kan perlu ada minum, mungkin ada rebus-rebusan. Ya mungkin nanti setiap anggota yang datang bisa ngasih 5.000 atau 10.000 untuk ya sesuai kemampuan masing-masing untuk membantu tuan rumah atau melalui komisariat gimana caranya. Tapi pesan saya lebih baik diadakan tuh jangan pas makan siang seperti sekarang kan lebih bagus. Jadi cukup dengan minum atau mungkin sedikit rebusan. Jangan sampai memberatkan tuan rumah. Ya. Saya pikir begitu supaya lebih mudah. Kan kalau di Pancoran Mas ini sebenarnya anggota Pancoran Mas cukup banyak Pak. Sehingga karena banyaknya, sebagian ada yang kita gabung dengan Komisariat Cipayung, sebagian ada yang kita gabung dengan Komisariat BJ2. Karena kalau Pancoran Mas sendiri mungkin seluruhnya hampir 100 mungkin, khusus Pancoran Mas. Tapi ada yang masuk ke BJ2, ada yang masuk ke Cipayung. Silakan Pak, kalau mau dibentuk arisan, ya yang penting jangan memberatkan. Penting ada pertemuan, nggak usah tiap bulan, sekali 3 bulan. Itu kan berarti kan ke 3 bulan, sekali 6 bulan ketemu lagi, nanti datul. Iya. Maksudnya biar bisa saling mengenal Ya. keluarganya, Ya. tempat tinggalnya, Ya. gimana. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa tahu, Ya. bisa saling lah. Ya. Ya, biasanya ya kita kan namanya udah tua-tua ini kan nggak tahu kita gimana hidup Pak ya. Ya kalau misalnya ada anggota kita yang kita tahu persis ada yang lagi berduka karena kita udah hafal tahu mudah kita datang. Ya. Kalau kita nggak tahu di mana ya nggak pernah ketemu rasanya kan. Itu juga kabar. Dan satu kecamatan Pak. Kita pernah punya pengalaman Pak. Ada anggota kita yang meninggal. Dia itu
dengan komisariat nggak pernah ketemu, apalagi dengan cabang meninggal, itu kita baru tahunya udah sebulan kemudian, sehingga laporan kita ke Dapen jadi lambat. Dia juga ahli warisnya untuk menerima dana kematian juga jadi lambat. Kalau sekarang kita Pak, contoh yang hari ini meninggal nih, itu Pak Daris langsung lapor ke Bandung, Nah, kan yang melaporkan tuh kan ahli waris, anak atau istri, suami, kasih tahu ke Komsan. Nah, makanya saya berharap 45 anggota Pancoran Mas semuanya tahu nomor teleponnya Pak Saifuddin. Tidak hanya anggota, termasuk ahli warisnya tahu nomor teleponnya Pak Saifuddin. Kalau anggota kita meninggal, ahli warisnya itu langsung nelpon atau WhatsApp Pak Saifuddin, ya kan? Nggak mungkin anggota kita yang melaporkan orang dia meninggal, yang melaporkan adalah ahli warisnya, ya. Makanya perlulah semua anggota itu tahu, kenal dengan ketua komisariatnya, termasuk ahli warisnya. Nah, kemudian satu lagi saya ingat juga termasuk mengingatkan ke diri saya sendiri. Dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah persyaratan itu kalau bisa dikumpulkan dalam satu bundel, Pak. Mulai dari SK pertama kita diangkat, SK kita pensiun, ya. Kemudian kartu Yakes, kartu Dapen. Kan Yakes ada kartunya tuh, Dapen ada kartunya, dana pensiun ada kartunya. Kemudian surat nikah. Surat nikah itu sangat penting, Pak. Sangat penting surat nikah. Nah, ini juga saya punya pengalaman juga, ini ada anggota kita. Kan di SK pensiun disebutkan itu nama istrinya si A, nama anaknya segini, nama anaknya siapa. Nah, yang repotnya lagi, nama yang ada di SK dengan nama yang ada di surat nikah itu tidak sama. Orangnya sama, tapi namanya berbeda. Bisa berbeda hurufnya, misalnya Sahrani, yang satu pakai SY, yang satu pakai S saja gitu kan. Itu kan perbedaan abjad. Nah, itu repotnya nanti pada saat pengurusan ke dana kematian. Makanya kalau ada yang berbeda-berbeda begitu, dari sekarang bisa diurus surat ke kelurahan yang menyatakan nama di SK ini, nama di surat nikah ini, nama di KTP ini, orang ini, nama-nama itu adalah orang yang sama. Yang perlu kata-kata orang yang samanya itu. Iya. Dan cukup dari kelurahan. Pernah terjadi Pak itu, pernah terjadi. Jadi nama-nama orang-orang dulu itu kadang-kadang, ya, termasuk kita juga mungkin ada nama-nama, nama di KTP beda, nama di SK beda. Iya. Itu mungkin Pak Saifuddin. Ada lagi Bapak yang mau ditanyain? Ada yang kurang jelas. Kalau Pak Betullah saya sering ketemu Pak. Nah, kembali soal Datul, selama ini dari Bapak yang ada sekarang di semester kemarin Datul mandiri semua ya? Enggak. Hah? Dibantu Pak. Ya, dibantu oleh siapapun nggak masalah, yang penting Datulnya mandiri gitu. Mandiri. Nggak apa-apa dibantu, nggak apa-apa. Simpul apa tadi? simpul.dapentelkom.co.id. Kemarin di grup WA PMP juga ada tuh Pak, tinggal di klik aja. Ya. Saya di grup pengurus sudah saya share, mungkin nanti Pak Saifuddin share lagi di grupnya Pancoran Mas Pak Saifuddin, atau sudah mungkin? Sudah saya share ya. Cara datulnya itu dari web apa sekalian undangan. Tapi kalau ada kendala Pak bisa dibantu Pak Saifuddin Pak. Yang penting saya berharap ini kan tanggal 20 mulai nih, tapi pastilah dalam 2-3 hari ini lalu lintasnya terlalu padat, 33.000 orang berlomba-lomba, ya nggak apa-apa lah. Misalnya kita
nanti baru daftar mandirinya hari keempat atau hari kelima, nggak apa-apa. Tapi tetap dicoba dari mulai sekarang. Coba. Sholat tahajud, Ah, ya. Sholat tahajud, besoknya puasa. Ya. Ini ya alhamdulillah. Itu mungkin dari saya Pak Sukrin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Limardi. Tadi apa yang telah disampaikan kita jadi tambah wawasan juga. Terus juga dikatakan bahwa setiap isi datul itu ada dua konfirmasi atau persetujuan. Jadi pertama komisariat dan dari cabang. Nah, kita yang sudah ketemu hari ini kata Pak Limardi tadi, jadi sudah termasuk dalam konfirmasi yang pertama ya. Tinggal nanti di silaturahmi. Berarti yang belum datang hari ini saya harus ketemuan dulu sama mereka. Gitu. Jadi alhamdulillah Bapak semuanya bisa bisa hadir. Terus juga Pak Ali. Ya. Saya juga selama ini kan baru mau 2 tahun di P2Tel. Ya. Kemarin ada kendala ketika kita sempat silaturahmi dan survei. Mungkin Pak Safruddin suka ikut kita nih jalan. Jadi ada rumah yang sangat perlu dibantu. Waktu itu sempat sudah kita ajukan rumah Pak Murdi. Ya. Pak Murdi yang atapnya itu udah masuk, belum masuk ya? Kayaknya udah masuk dah. Udah. Dan itu udah disurvei sama tim dari Pak siapa? Pak Murdi. Oh, yang survei siapa? Yang survei siapa ya waktu itu? Pamul. Mungkin ya. Jadi katanya dari sana udah dari cabang dari Nanti udah ada survei. yang sudah masuk emang sudah diajukan ke Bandung sama Pak Daris. Memang waktu itu saya sempat lihat juga udah masuk, cuma memang kita tinggal menunggu aja Pak Limardi. Jadi artinya itu di tempat kita ada ya hal seperti itu yang sudah kita coba ajukan. Terus juga di sini tadi Pak Limardi udah ngasih tahu hanya Komsat Limo dan Cinere yang mengadakan rutin pertemuan, dan selain pertemuan itu mereka bisa mengumpulkan dana sosial sukarela. Nah, saya melihat seperti itu tertarik juga nih. Jadi ya kita sangat berharap kalau di Pancoran Mas nanti kita ingin contoh yang seperti itu. Ya mudah-mudahan bapak-bapak nggak ada yang keberatan. Kemungkinan ada juga Pak Limardi mereka yang kelihatannya memang sulit untuk ini. Mereka usianya udah nik 30 ya seperti Pak Midi bin Alim, Bapak terus Midi, ya? Bu Suwanti, Ibu Lilik. Nah mereka itu kelihatannya memang ya kita perlu prihatin juga kepada mereka. Dan ini juga satu lagi saya informasikan, Pak Midi kemarin sempat sakit mereka. Ya niknya 31 ya. Artinya mereka sempat ke saya, gimana nih mau berobat, bisa nggak dokternya yang datang? Bilang gitu. Dokternya datang ke rumah. Waduh, saya sulit nih, makanya saya kontak dulu ke Ibu Dian. Nah, Ibu Dian terus katanya gimana kondisinya? Saya bilang agak sesak napas. Kalau gitu bisa nggak Bu Dian langsung ke rumah sakit? Kata Bu Dian. Akhirnya setelah dia cek boleh, silahkan langsung ke rumah sakit, nanti rujukannya belakangan. Cuma Pak Midinya akhirnya setelah dikasih tahu bisa ke rumah sakit, dia jadi ini, udah nggak usah ke rumah sakit, maunya berobat jalan aja gitu. Saya bilang kalau berobat jalan di rumah sakit nggak bisa, di poliklinik paling. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak mau dirawat. Nah, jadi itu Pak Limardi, kita sudah berusaha untuk atasi masalah ini.
Tapi akhirnya kembali lagi ke PP tadi ya. Ya kita, nah mungkin ini salah satunya perlunya kita suka ada silaturahmi. Jadi ketika ada anggota-anggota kita yang bermasalah seperti itu ya kita bisa cepat tanggap. Terima kasih banyak nih Pak Limardi. Saya tambahkan Pak Syafruddin. Jadi YAKES itu namanya program namanya visit ke rumah pensiunan. Kemarin waktu sebelum pandemi itu rutin ke Depok itu setidaknya sekali 6 bulan mereka datang. Yang di visit itu siapa? Yang di visit itu adalah pensiunan kita yang memang tidak bisa datang ke klinik. Jadi sudah sakit di tempat tidur lah, nanti tidak bisa pergi. Nah itu didatangi oleh YAKES. Berarti kemarin di Sipa itu ada namanya Bu Nini Batiar. Bu Nini Batiar itu memang sudah di tempat tidur aja, udah nggak bisa ngapain. Terus saya beritahu ke Mbak Dian, ada baiknya nomor telepon Mbak Dian tuh semua anggota punya lebih bagus. Mbak Dian itu adalah AM-nya YAKES untuk Depok. Ya, jadi kalau kita ada kendala-kendala masalah kesehatan, hubungi Mbak Dian, nanti Mbak Dian itu bantu. Ya. Nah, kembali ke yang anggota kita yang sakit. Kalau memang sakitnya itu di rumah tidak bisa jalan ke klinik, nanti beritahu Mbak Dian atau beritahu saya. Nanti kita minta dokter YAKES datang ke rumahnya. Saya datang. Posisi Pak Midi itu gimana? Dia bisa datang ke klinik? Kemarin waktu itu ya nggak bisa. Jadi harus pakai kendaraan. Ya kalau kondisi gitu beritahu Mbak Dian. Kalau ya tapi mungkin nggak bisa. Hari ini kita beritahu, datang hari ini dia belum tentu bisa, kan dia dari percetakan negara sana itunya, dokternya. Ya. Baik, ada lagi? Kalau boleh, maaf Pak, Ya. saya tambahkan apabila pelayanan dari poliklinik kita untuk mereka-mereka yang memang sudah nggak bisa ke rumah sakit ya atau ke poliklinik itu, bagaimana kalau memang boleh diajukan untuk disiapkan ambulan barangkali, jadi terlayani full gitu Pak, barangkali bisa itu juga nggak sekedar usulan, karena mereka memang membutuhkan kendaraan untuk menuju ke rumah sakit atau poliklinik. Selain dokter yang datang, mungkin nanti kalau memang harus dirawat ya perlu juga ambulan. Ya. Barangkali itu Ya. bisa diajukan. Handicapnya biasanya YAKES itu ada punya ambulan tapi satu. Adanya di percetakan negara. Dan kalau itu difasilitasi untuk anggota pensiunan itu kan dari mulai Bekasi Timur sana sampai ke Serang sana gitu ya. Jadi menurut saya kita untuk berharap banyak untuk melayani itu mungkin agak sulit karena areanya luas kan. YAKES itu kan Jabodetabek sampai ke Serang sana. Jadi memang kalau untuk contoh malam ada pengalaman beberapa hari yang lalu itu meninggal di mitra keluarga, kemudian mitra keluarga kalau pakai ambulannya mitra keluarga harus bayar sekian gitu ya. Iya, 2.500.000. 2.500.000 kan? Nah, terus nyoba hubungi YAKES ambulannya tidak di tempat juga. Sama satu lagi. Itu. Nah, ya akhirnya ya keluarga lah ya, memang harus keluarga kalau itu. Meringankan maksudnya ya Pak, Ya. apalagi pensiunan itu sudah ya MP-nya juga masih Iya. jauh. Tapi sebenarnya gini, tapi jauh juga sih. Witel Bogor itu sekarang punya ambulan. Witel Bogor itu dikelola oleh koperasinya Bogor. Nah waktu itu masih Pak Muskap sih, GM Witelnya Pak Muskap itu pernah bilang ke kita, ke hotel, kalau butuh hubungan aja koperasi, nanti dikasih pinjam ambulannya. Tapi jauh juga di Bogor sana ambulannya. Jauh juga.
itulah memang kondisinya situ Pak. Jadi untuk memberikan pelayanan ambulan tuh selalu ada di tempat memang agak sulit. Ada sih Pak, di mana masjid ataupun ormas-ormas punya ambulan. Ada. Cuma kalau memang Telkom dengan namanya dia bisa menyediakan buat para pensiunan sebagai bentuk penghargaan, barangkali bisa kita angkut itu pasien. Maksudnya P2T kerjasama dengan lembaga-lembaga itu maksudnya? Bukan, maksud saya Telkom kan punya, boleh dibilang kan punya nama lah, bisa menyediakan ambulan buat di cabang P2T bisa. Satu mobil ya ormas-ormas itu dan masjid-masjid itu bisa gitu. Nah itulah emang itu kan harapan kita Pak. Tapi ya itu tadi kita secara organisasi P2T dan Telkom itu sudah organisasi yang terpisah Pak. Terpisah. Nah paling kita dapat dari Telkom itu tambahan yang setiap lebaran itu. Yang lain nggak ada Pak. Yang lain dari Telkom udah nggak dapat. Paling kalau kita mau minta ambulan ya, no way kan. No way. Orientasinya yang beda. Orientasinya yang beda. Telkom kan orientasinya profit. Sementara kalau itu kan dana desa rata-rata. Jadi sekarang begitu dana desa tergelontorkan rata-rata pada punya ambulan gitu. Ya itu kan dari APBN, APBD Pak. Ya. Aspirasi ya. Dana aspirasi. Di tempat saya di komplek perumahan saya di Jati Jajar itu kita ada 4 masjid. Ada 4 masjid. Salah satu masjid punya ambulan. Jadi kalau ada butuh bantuan ambulan, 4 RW itu minta bantuan ke satu masjid itu aja dilayani tanpa ada biaya ya. Gratis ya. Adapun biaya ya itu namanya inilah entah pengganti uang minyak kasih ke supirnya apa. Ya. Tapi nggak ada dari DKM-nya tidak menentukan pelapor bayar sekian, nggak ada. Itu melayani warga 4 masjid di kompleks saya. Pak sebenarnya pernah kan ke masjid tempat saya? Iya. Paling gitu Pak, kalau mengharapkan dari Yakes menurut saya agak jauh panggang dari api karena dia jauh. Apalagi dari Telkom. Kirain dengan nama besarnya, Iya. Telkom mau membantu para pensiunan, ada masalah, diangkut. Ya sekarang ini pensiunan itu ada 91 cabang seluruh Indonesia Pak. 91 cabang, cabang Depok, cabang Jakarta Selatan, 91 cabang. Bayangkan kalau 91 cabang mau dikasih 91 ambulan, mana itu? Anak saya kan besar. Besar Pak. Oh iya. Iya kalau mau, tergantung maunya atau tidak. Iya. Kalau 9 itu 60 itu kecil. Kecil ya Pak ya? Kecil. Satu segini ada. Cuma maunya itu yang. Baik, apa lagi? Satu lagi Pak Alimardi, ada anggota kita namanya Pak Made. Pak Made ini orang Bali, dia kehilangan semua berkas-berkas karena pernah kebakaran. Jadi SK semuanya hilang semuanya. Itu caranya gimana Pak Alik? Kalau tadi kan kita SK harus kita masih simpan. Itu yang pasti ada tuh di Dapen Pak. Jadi kita pensiun misalnya, SK dari HR asli ke kita, kemudian duplikatnya ada di Dapen. Bandung Pak ya? Iya, Bandung, Dapen. Kemudian Dapen dengan ada sertifikat pensiun kita itu, Dapen mengeluarkan lagi namanya SK manfaat pensiun dari Dapen. Jadi SK itu ada SK dari Telkom, ada SK dari Dapen. Jadi kalau kita kehilangan SK atau terbakar gitu, yang pasti punya itu Dapen. Pasti punya Dapen. Kalau memang kondisinya seperti itu, dia pensiunnya kapan? Kalau lihat nicknya itu Pak Made 54, nick 54. Oh, ini 54. Kalau Dapen pasti punya Pak. Oh
dapat masih punya. Berarti masih bisa ada dekatnya ya. Nah, kalau dia memang butuh bantuan, nanti kita hubungi dapat. Kita hubungi dapat. Minta fotokopinya dari dapat. Oh, ya. Baik Bapak, masih ada lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus KPC P2Tel Cabang Depok, Pak Limardi, Pak Daris Yusuf, dan Pak Sugito. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, tapi mudah-mudahan Allah yang akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Juga Pak Jidani juga dan semuanya. Untuk mengakhiri ini, karena azan asar sudah terdengar, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.